Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 4 Juni 2021, pertemuan ketujuh dari seri pelajaran Nahwu Sharaf melalui pembacaan langsung teks. Dan di depan saya hari ini saya kutip sebuah teks dari Al Jazeera yang berbicara tentang proses perundingan nuklir Iran yang sedang berlangsung di Austria, ya. Sudah memasuki ronde kelima kalau tidak salah. Beritanya mengatakan An-Nawawiyul Iraniyu Washington laisat mutafa'ilatan wala mutasya'imatan bima'alil mupawadat wa mas'ulun Urabbiyun yu'linu tawassula limuswaddat ittifaqin. Nuklir Iran, Washington, ibu kota Amerika Serikat, tidak optimis dan juga tidak pesimis terkait dengan hasil perundingan yang sudah berlangsung. Dan seorang pejabat Eropa mengumumkan tercapainya sebuah draft kesepakatan. Kita lihat secara nahwu, ya. An-Nawawi itu nuklir, ya. Al-Iraniyu, Iran. Nuklir Iran. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang sifat mausuf. Ketika ketemu dengan komposisi sifat mausuf, ada sekitar 10 item yang harus ada di kepala dan itu harus hadir secara simultan. Yang pertama, ya, saya membacanya An-Nawawiyul Iraniyu. Kalau dari segi harakatnya, kalau dia marfu, berarti dia juga marfu. Maksudnya ini, kalau An-Nawawi marfu, berarti dia juga sifatnya juga marfu. Nah, mungkin akan ketemu sifat yang mansub nantinya. Kalau dia mansub, berarti dia sifatnya juga harus mansub. Ketiga, kalau dia majrur, berarti sifatnya juga majrur. Ini udah 3 dari segi harakatnya itu. Kemudian yang selanjutnya harus diperhatikan apakah dia muzakkar atau muannas. Nah, dalam konteks kalimat ini dia muzakkar, makanya juga Iraniyu muzakkar. Kalau misalnya katakanlah dia an-nawawiyatu, berarti al-iraniyatu. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah nakira, dia ma'rifah atau nakira. Dalam konteks di atas dia ma'rifah, maksudnya dua-duanya menggunakan alif lam. Karena yang disifati ada alif lamnya, maka yang sifat juga harus beralif lam. Yang ke-8, dia mufrad atau musanna atau jamak. Jadi ada 10 hal yang semuanya ini harus hadir secara simultan. Tidak boleh satu-satu untuk bisa membaca dengan benar. Jadi dia marfu atau mansub atau majrur, dia muzakkar atau muannas, dia ma'rifah atau nakira, dia mufrad, musanna atau jamak. Nah, yang diambil di atas itu adalah yang ini 1, kemudian 2, yang kemudian 3, kemudian 4. Sisanya diabaikan karena tidak masuk gitu ya. Dia bukan nakira, bukan muannas, dia bukan fathah juga, bukan majrur, dia bukan musanna dan bukan jamak. Tapi untuk bisa menentukan bahwa ini yang saya ambil,
ke-10 item ini memang harus dipahami secara baik dan harus dipelajari satu-satu memang untuk bisa membacanya dengan benar. An-Nawawiyul Irani, Washington, kata isim ya, ini ibu kota Amerika Serikat. Tapi yang dimaksud di sini pemerintahnya ya, dalam hal ini SECU, Departemen Luar Negeri yang sedang berunding di Austria. Washington laisat itu adalah akhawatu kana. Akhawatu kana kita tahu tarfa'ul isim wa tansibul khabar. Kita cari isimnya di sini pasti dia hiya. Karena ada ta'ut ta'nis itu. Dan dia dhamir mustatirun takdiruhu hiya ya'udu ila Washington. Ketemu isimnya, cari khabarnya. Khabarnya dia pasti mansub. Nah, yang posisinya khabar di sini adalah mutafa'ilah. Jadi dia mutafa'ilatan. Washington tidak optimis. Wala huruf wawu ini biasanya di i'rab la di sini adalah harfun nafy. La mahalla laha fil i'rab. Mutasya'imatan dia ikut ke mutafa'ilah. Jadi Washington laisat mutafa'ilatan wa laisat mutasya'imatan. Bima'ali ini harfu jar. Artinya akhir ya atau hasil, dan posisinya adalah mudhaf. Al-mufawadat perundingan dia mudhafun ilaihi majrur. Kemudian di dalam bahasa Arab, dalam teks-teks klasik khususnya, itu tidak akan jarang sekali menemukan tanda baca titik, koma, titik, dua, titik, koma itu. Jadi yang menentukan sebuah kalimat itu berakhir atau tidak adalah jumlah mufidah itu. Jadi jumlah yang lengkap ya, kalimat yang lengkap. Nah, dalam teks ini dia sebenarnya berakhir di sini. Washington laisat mutafa'ilatan wala mutasya'imatan bima'alil mufawadat. Oleh karena itu jumlah berikutnya atau kata berikutnya itu disebut dengan jumlah ibtidaiyah, jadi permulaan kalimat lagi itu. Wa mas'ulun di sini adalah mubtada. Makanya mubtada dirafa' marfu'un. Nah, Orobion adalah sifat terhadap mas'ulun. Coba perhatikan ya, kalau tadi yang An-Nawawiyul Iraniyo yang diambil marfu'un muzakkarun, ma'arifah dan mufrad, sekarang mas'ulun Orobion yang diambil adalah marfu'un muzakkar tapi dia nakira. Ini yang diambil, bukan yang ma'rifah, karena dia tidak pakai alif lam. Maksudnya penulis berita ini ingin menunjukkan bahwa seorang pejabat itu dia tidak ingin menyebut identitasnya. Dia menyebut saja wa mas'ulun urbiyon yu'linu fi'il mudhari, dan fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi dan takdiruhu huwa, yaitu dia, kembali ke mas'ulun. Jadi yang mengumumkan di sini adalah mas'ulun urbiyon yu'linu, apa yang diumumkan, at-tawassula, tercapainya atau pencapaian dari kata-kata tawassala ya, tawassalu, tawassulan, tawassala, tawassul, bukan tawassul yang dipakai bertawassul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau amal baik untuk berdoa kepada Allah. Kalau tawassul itu sin yang dipakai ya, tawassul. Mengumumkan at-tawassul, tercapainya apa yang tercapai? Muswaddah. Muswaddah ini artinya konsep atau draft ya. Jadi mengumumkan tercapainya sebuah konsep apa? Konsep kesepakatan. Ini jar majrur
limuswaddati karena dia muda pun dia tidak bertanwin, ittifaki dia muda pun ilaihi, oleh karena dia nakira dia ittifakin. An-Nawawiyul Irani Washington laysat mutafa'ilatan wala mutasyaimatan bima'alil mufawadat wa mas'ulun Urabbiyun yu'linu at-tawassula limuswaddati ittifakin. Jadi kalau saya menerjemahkannya, nuklil Iran, pemerintahan Amerika Serikat tidak optimis dan juga tidak pesimis terkait dengan hasil perundingan nuklir Iran yang berlangsung di Austria, dan seorang pejabat Eropa mengumumkan tercapainya sebuah draft kesepakatan. Semoga bermanfaat dan wa ila liqa'in qa'imin insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.